Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Eka Putri, kembali lagi dengan channel kali ini. Kita akan bahas mengenai fungi. Apa sih sebenarnya fungi? Di mana saja sih terdapat fungi itu sendiri? Nah, fungi itu dapat kita lihat pada roti basi, nasi basi, kemudian pada tempe, kemudian pada kayu lapuk itu juga dapat juga bisa tumbuh jamur dan lain sebagainya. Nah, pada sekarang ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum jamur, klasifikasi dari jamur itu sendiri. Yang ketiga yaitu peranan yang merugikan dan peranan yang menguntungkan dari jamur itu sendiri bagi kita. Nah, pertama kita masuk pada ciri-ciri umum jamurnya. Yang pertama itu jamurnya bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti, tidak memiliki klorofil. Selanjutnya dia bersifat heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya dia bersifat perkembangan biakannya ada secara aseksual dan seksual. Nah, pada perkembangan aseksualnya itu bersifat ada yang dengan konidia, ada juga dengan zoospora atau dengan sporangium. Nah, selanjutnya pada perkembangan seksualnya itu dengan peleburan dua gamet atau peleburan dua hifa, yaitu hifa jantan dan hifa betina. Nah, cara hidup dari jamur itu sendiri itu ada 3, yaitu parasit, saprofit, dan mutualisme. Parasit ini dia merugikan makhluk hidup lain. Yang kedua itu saprofit itu menguntungkan organisme lain. Yang ketiga mutualisme itu hidup secara menguntungkan atau berdampingan. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi dari fungi atau jamur itu sendiri. Yang pertama ada zygomicota. Zygomicota ini ciri-cirinya itu biasanya hidup sebagai saprofit atau yang menguntungkan. Yang kedua, hifanya tidak bersekat. Ada yang ketiga, perkembangan biakannya dengan spora, yaitu dari sporangium. Yang keempat itu perkembangan secara seksualnya, yaitu peleburan dua hifa, yaitu hifa jantan dengan hifa betina. Selanjutnya, contoh dari jamur zygomicota ini, yang pertama itu Rhizopus stolonifer, yaitu jamur pada tempe tadi. Yang kedua yaitu Mucor mucedo. Nah, yang kedua yaitu klasifikasinya yaitu Ascomycota. Ciri-ciri dari Ascomycota ini yaitu dia adalah fungi kantung, yaitu fungi yang berbentuk seperti kantung, kemudian bersifat seluler, tetapi lebih banyak bersifat multiseluler. Selanjutnya reproduksi aseksualnya dengan konidia. Nah, kalau reproduksi seksualnya dengan konjugasi, di mana peleburan dua gametania, yaitu gamet jantan dengan gamet betina. Nah, pada Ascomycota ini dia ada hidup sebagai saprofit, parasit, dan mutualisme. Yang sebagai parasit itu contohnya adalah Penicillium sp, yang sebagai parasit adalah Saccharomyces, dan yang bersimbiosis contohnya antara alga dengan jamur Ascomycota itu sendiri, dan yang membentuk lichen atau yang disebut juga dengan lumut kera. Nah, yang ketiga adalah Basidiomycota, yaitu jamur yang memiliki basidium, di mana tubuh buahnya sudah tampak di atas tanah. Atau sudah bisa kita katakan bahwa jamur itu sudah dapat dilihat oleh mata kepala kita sendiri
dan tidak menggunakan mikroskop lagi untuk melihat bentuk atau karakteristik dari jamur itu sendiri. Nah, selanjutnya tubuh buah dari jamur Basidiomycota ini sudah terdiri dari ada tangkai buah, yang kedua ada tudung, yang ketiga ada volva, dan yang keempat ada bila. Selanjutnya tubuh buah disebut juga dengan basidioka. Nah, selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakannya. Yang pertama ada perkembangbiakan secara aksesualnya dengan cara konidia, dan perkembangan secara seksualnya dengan peleburan dua gamet, yaitu gamet yang tadi, gamet jantan dengan gamet betina. Nah, contoh dari jamur Basidiomycota ini yang pertama adalah Volvariella volvaceae, yang kedua yaitu Amanita polyades. Nah, yang keempat yaitu Diotromycota, di mana jamur Diotromycota ini disebut juga dengan jamur imperfeksi. Nah, ciri-ciri dari jamur Diotromycota ini adalah ada jamur itu yang berkembang dengan konidia dan perkembangan seksualnya belum diketahui. Selanjutnya dia bersifat parasit dan saprofit. Yang kemudian ciri-cirinya yaitu jamur imperfeksi itu sendiri, yaitu yang belum diketahui perkembangan seksualnya. Contoh dari jamur Dioteromycota ini yang pertama ada Aspergillus wenti, yaitu yang menguntungkan, dan Secorosium rossvii yang jamur yang merugikan. Nah, selanjutnya yang ketiga dari materi kita yaitu peranan jamur yang merugikan dan yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang pertama yaitu yang menguntungkan, yaitu dia dapat dikonsumsi atau sebagai bahan makanan. Contohnya yaitu Volvariella volvaceae tadi. Yang kedua yaitu sebagai obat-obatan, yaitu contohnya pada Penicillium notatum. Yang ketiga yaitu sebagai pengurai, contohnya adalah Mucor mucedo. Nah, yang terakhir yaitu peranan yang merugikan, contohnya adalah Aspergillus niger. Dan yang kedua yaitu contoh dari fungi atau bakterinya itu Pneumonia carinii, yaitu penyebab penyakit pada paru-paru manusia. Nah, dengan penjelasan tadi, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk komennya teman-teman, like dan subscribe-nya. Nah, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.